Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dijumpakan lagi atau dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya dan pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa diberikan syafaat beliau, pertolongan beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan sehat terus lah. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan bagi yang mereka terkena penyakit atau dalam keadaan tidak enak badan. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini yaitu kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang akan dikaji di sore kali ini yaitu tentang fadilah sedekah. Ini menarik ini. Ini sedekah yang seperti apa ini? Apakah sedekah yang bisa dinikmati dua-duanya atau hanya satu yang bisa menikmati, atau malah sedekah itu menjadi haram? Wah, itu bahaya itu. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar di 082133670000 atau bisa langsung bertanya boleh di via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja kita dengarkan kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu dipersilakan, monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah taala. Setelah kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita agak panjang ya bahas soal zakat. Betul. Ya karena memang zakat sebuah kewajiban yang ada aturannya. Betul, ya, jadi betul. ada nisabnya, kemudian ada haulnya, jenisnya juga tertentu dan lain sebagainya. Ya sehingga bisa dibilang karena ini memang kitab Nashaikhud Diniyah ini salah satu kitab yang mengikuti ya caranya Imam Ghazali dalam menulis Ihya. Ya, jadi memang yang diutamakan atau yang dibahas dulu adalah yang wajib-wajib dulu. Betul. Ya. Sekarang karena bisa dibilang yang wajibnya sudah selesai, yang zakat dari zakat mal, zakat badan juga sudah selesai, maka kemudian beliau masuk ke pembahasan sedekah. Yang dimana perlu diingat bahwa ada banyak orang yang dulu pernah ada beberapa sahabat ya, beberapa sahabat itu merasa sedih karena banyak sahabat-sahabat yang lebih kaya dari mereka itu bisa ya bersedekah atau berinfak dengan kelebihan harta mereka. Sementara orang-orang sahabat-sahabat yang lain ini yang mengeluhkan hal semacam itu, mereka merasa bahwa mereka tidak punya ya, hal-hal yang bisa dipakai untuk bersedekah. Kemudian Nabi memberikan solusi bahwa sedekah itu jangan dianggap hanya berupa harta. Materi, tindakan langkah ke masjid dan lain sebagainya juga merupakan bentuk sedekah. Sehingga di dalam pembahasan sedekah ini juga menjadi semacam pelipur lara bagi orang-orang yang dalam kondisi yang mungkin belum sampai kepada wajib zakat. Iya. Ya, karena mungkin jenis hartanya bukan termasuk yang wajib dizakati atau karena belum sampai nisabnya dan lain sebagainya, maka mereka tetap bisa mengalihkan atau menyalurkan harta yang mereka miliki atau mungkin selain harta untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Sehingga di sini Imam Haddad rahimahullah mengawali pembahasan sedekah ini dengan kalimat wa amma shadaqatu tatawwu'i wal infaqu fi wujuhil birri wal khair. Ya, adapun sedekah sunnah. Ini perlu diambil karena memang di beberapa ayat Quran itu sedekah ya
bermakna dua, sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Ya. Maka sini beliau membahas bahwa yang akan saya bahas ini adalah yang at-tatawwu', ya, sedekah yang hukumnya sunnah ya. Bukan yang wajib. Wal infaqu fi wujuhil birri wal khair. Kemudian dan juga al-infaq, menginfakkan, ya, membelanjakan hartanya fi wujuhil birri wal khair, di jalan-jalan atau di arah-arah yang kebaikan. Ibtigha'a mardhatillahi wa thawabihi. Ya, yang merupakan dalam rangka sebagai bentuk, ya, pencarian ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau pahalanya. Faqad warada fi fadli dzalika min al-ayatul akhbari ma yatulu dzikru. Dalam pembahasan ini ya sudah banyak ayat Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah ini tadi. Iya. Ya, minha, ya, di antaranya adalah qala Allah taala, Allah SWT berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Ya, dan apapun, ya, yang kalian dan tidaklah kalian menginfakkan harta kalian, ya, kecuali nanti harta tadi akan kembali kepada diri kalian atau untuk diri kalian sendiri. Ya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu, ya. Dan apapun yang kalian nafkahkan atau kalian infakkan, ya, infakkan melainkan selain daripada permohonan atau pencarian ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Segala hal tadi yang baik-baik tadi yang kalian infakkan dalam jalan kebaikan itu pasti akan dikembalikan secara penuh, ya. Yuwaffa itu kan dipenuhi, bahkan dilipat gandakan. Ya, nanti ada pembahasan itu. Ya, jadi tidak mungkin kemudian tanda kutip seakan-akan Allah balesnya kok dieman-eman. Iya. Ya, kan karena masih ada orang-orang yang kalau bahasa kita sekarang materialistis, ya. Mereka merasa kalau uang hartanya keluar itu berkurang hartanya. Padahal enggak, karena nanti akan balik kepada orang tersebut. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ya, kalian kelak akan tidak akan mendapatkan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka, ya, di malam hari maupun di siang hari. Sirran wa alaniyatan. Diam-diam maupun terang-terangan. Ya. Falahum ajruhum. Ya. Falahum ajrum inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nanti akan mendapatkan pahala khusus untuk mereka. Ya. Dan juga mereka tidak akan mendapati, ya, rasa takut, rasa cemas atas apa yang akan mereka hadapi. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ayat ini turun, ya, ada riwayat yang menyatakan itu kisahnya sahabat Abu Bakar, yang menyebutkan itu kisahnya sahabat Ali, ya, radhiyallahu anhuma, di mana disebutkan pernah, ya, suatu masa itu di antara dua sahabat ini, ya, dua sahabat ini itu memiliki harta tertentu, ya, terus kemudian malamnya mereka bersedekah, siangnya mereka bersedekah. Kemudian ada yang sedekahnya diam-diam, ada yang sedekahnya di depan orang banyak. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan, ya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Ya, itu juga menjadi role model kita, ya, bahwa para sahabat pun juga begitu. Ya, para sahabat pun juga begitu. Bahkan di riwayat itu disebutkan di riwayat itu disebutkan bahwa sahabat yang berinfak itu yang mereka infaknya hanya 4 dirham. Ya, 4 dirham, yang satu di malam hari, yang satu di siang hari, yang satu diam-diam, yang satu terang-terangan. Ya, jadi per melakukan infak tuh cuman 1 dirham, 1 dirham. Kalau dirham itu sekarang berapa, ya? Enggak tahu saya. Kalau dinar kalau sekarang sekitar 4,25 gram emas. Kalau dinar. Kalau dirham saya belum tahu. Ala kulli hal. Ya, jadi bentuknya tidak ada masalah dalam sedekah ini. Jadi mau diam-diam, mau terang-terangan, mau siang hari, mau apa, tidak ada masalah. Cuma memang dalam fikih nanti dibahas kalau sedekah itu adalah sedekah sunnah, ya, lebih afdolnya untuk disembunyikan. Ya, karena itu pribadinya dia, sunnah bukan sebuah kewajiban. Sementara kalau itu zakat disunnahkan atau dianjurkan untuk terang-terangan. Artinya kalau perlu ditunjukkan bahwa saya sudah bayar zakat. Ya. Itu di antara hukum fikihnya. Sama seperti sholat kan, kalau sholat wajib sunnahnya berjamaah di masjid, di tempat orang banyak melihat. Kalau sholat sunnah, ya, afdolnya di rumah. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, aminu billahi wa rasulihi.
Ya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan kemudian berinfaklah dari apa-apa yang Allah ya jadikan engkau khalifah dalam perkara itu. Ya, ini seakan-akan dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa harta yang kalian miliki itu hanya sebagai khalifah di bumi ini untuk mengelola aja, bukan untuk memiliki mutlak, ya bukan untuk pelit-pelitan disimpan dipendem sampai 7 lapis bumi dan lain sebagainya. Ya falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ya dan dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan kemudian menginfakkan hartanya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Ini disebutkan di terkait dengan turunnya ayat ini, itu terjadi di saat perang Tabuk atau menjelang perang Tabuk. Karena perang Tabuk itu di sekitar, kalau salah sekitar tahun 9 Hijriah. Ya, di beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai kota Mekah, sudah Fathah Mekah, terus sempat terjadi perang Taif, kemudian beliau kembali ke Madinah. Berapa bulan di Madinah, kemudian ada perang Tabuk tadi. Tapi di masa itu masa yang lagi kritis-kritisnya di kaum muslimin. Ya sehingga sampai disebut bahwa tentara di era itu yang disiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Jaisul Usrah, tentara yang kesulitan. Ya. Dan disebutkan di antara sahabat yang menginfakkan hartanya dengan jumlah yang luar biasa. Ya. Yaitu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau menginfakkan 300 ekor kuda plus peralatan tempurnya. Mungkin pelananya atau segala macam. Plus juga beliau juga menginfakkan sejumlah 1.000 dinar. Masya Allah. Ya, tadi saya sempat bilang bahwa 1 dinar itu sekarang sekitar 4,25 gram. Berarti kalau 1.000 dinar 4.250 gram. Berarti 4,4 kilo. Gampangnya 4M. Gampangnya 4M. Ya, gampangnya 4M. Ya, itu bukan nilai yang kecil. Ya, untuk diinfakkan. Itu kemudian turunlah ayat ini ya untuk memuji istilahnya untuk salah satunya adalah untuk memuji sahabat-sahabat yang memang berkorban luar biasa, di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian terkait dengan Sayyidina Utsman ini, setelah beliau menginfakkan hartanya segitu banyaknya itu, Nabi sempat menyatakan madhara astagfirullahaladzim. Kalimatnya saya lupa, tapi intinya di situ beliau menyatakan bahwa setelah ini Utsman mau ngapain pun tidak ada masalah. Di riwayatnya disebutkan Nabi bahkan mendoakan Allahumma ighfir lahu, ghafarallahu laka ma a'lanta wa ma asrarta wa ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Ya, semoga Allah mengampunimu baik yang kau dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, dan bahkan dosa yang nanti akan muncul sampai di hari kiamat. Ya. Tapi sekali lagi itu juga tidak membuat Sayyidina Utsman terus angah-angah, ya, tetap dengan ketawaduan beliau. Iya. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengapresiasi para sahabat yang menginfakkan hartanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Barang siapa yang yuqridullah, ya qardun itu menghutangi. Ya, ini para ulama menyebutkan bahwa ini adalah tanazzul. Ya, tanazzul itu Allah Taala ingin tanda kutip ingin berbicara dengan kita sesuai dengan logika kita. Ya. Sehingga seakan-akan di sini Allah menempatkan zatnya sebagai orang yang seperti orang yang butuh hutangan. Ya. Terus menawarkan siapa yang mau memberikan hutangan. Padahal ya Allah Taala juga ada butuh hutang. Tidak perlu kita hutangi dan lain sebagainya. Tapi ini hanya sebatas metodenya Allah Taala untuk memberikan atau ajarannya dengan menggunakan logika standar manusia. Ya. Man dzalladzi, barang siapa yang yuqridullah qardan hasana, memberikan hutang kepada Allah dengan hutangan yang baik. Ya, hutangan yang baik itu berarti ora sing pelit-pelit atau dengan tempo yang mepet dan lain sebagainya. Saya bilang seperti itulah. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang seperti itu, fayudha'ifahu lahu. Maka kemudian Allah Taala akan melipat gandakannya. Lah pelipat ganda ini yang kemudian di ayat lain sebutkan dari mulai 10 sampai ke 700 kali lipat. Ya. Ya, sampai ke 700 kali lipat. Kemudian para ulama ada khilaf dari ulama, apakah 700 kali lipat ini istilahnya sebuah kepastian dari Allah Taala, jadi mentok cuma di 700
Ya. Selebih dari itu nanti tergantung rahmatnya Allah Ta'ala. Mau bisa mau atau enggak. Apa ada yang bilang enggak? Yang 700 ini juga masuk kategori rahmatnya Allah Ta'ala. Karena yang fix, yang pasti hanya yang sampai 10 kali lipat itu. Ya, ala kulli hal tetap itu merupakan sebuah keistimewaan, karena logika kita mengeluarkan 1000 dibalas 10.000. 100 senilai dengan 10.000. Jadi lebih besar apa yang kembali kepada kita. Walahu ajrun karim, dan baginya juga pahala yang amat sangat mulia. Fastash'ir, kata Imam Haddad sini. Fastash'ir, maka resapi fi nafsika, dalam dirimu, hadzal ajrul ladzi sammahu Allah kabiran wa karima. Ya, pahala yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat-ayat ini ya sebagai kabiran, ya besar, kariman, yang mulia. Ayu ajrinhu, ya ini pahala yang seperti apa? Kok sampai Allah Ta'ala sendiri sudah mensifati pahala dengan pahala yang besar? Ya, kita kan ini logika manusia ya, kita logika manusia. Orang kaya itu miliarder lah, kalau nyebut besar ya mungkin MM-an juga kan? Iya. Sementara maaf orang yang mungkin standar besar tuh paling 10 juta. Iya. Ya. Maka ketika Allah Ta'ala nyebut bahwa ini pahalamu, ini pahala yang amat sangat besar kalau mau bersedekah, kalau mau berinfak. Maka besarnya pun juga besar standarnya Allah Ta'ala, bukan standarnya manusia. Ya. Maka kadang-kadang itu pahala yang seperti apa kok sampai Allah sampai mensifati dengan sebesar itu. Sebesar itu, ya. Ya. Renungi kata beliau. Fa'uffin. Ya afan. Wa kadzalika mudha'afatu allati lam yahsurha Allahu bi'adadin. Kemudian juga renungkan juga ya betapa Allah Ta'ala ya menjanjikan pelipat gandaan tanpa batas tertentu. Ya, tanpa batas tertentu. Fi qoulihi ta'ala, di firman Allah Ta'ala, fayudha'ifahu lahu. Allah Ta'ala akan melipat gandakan untuknya. Wa fi ayatil ukhra, dan di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman ad'afan katsirah. Ya, di ayat itu dari mulai 10 sampai 700 sampai ke pelipat gandaan yang tidak bisa dihitung, yang banyak. Fa'atlaqal kasrata wa lam yaj'alha ila haddin. Allah Ta'ala memutlakkan, tidak mengikat banyaknya ini 10 kali 1000 kali lipat, enggak, artinya bisa lebih dari 100 atau 1000 tadi. Fa ayyu targhib minallahi jawadil karim yazidu ala hadza targhib. Ya, maka ada enggak ya iming-iming ya yang lebih bikin kita ngiler, bikin kita kepengen daripada iming-iming dari Allah Ta'ala ini. Ya, sudah dapat pahala pasti. Kemudian pahalanya bukan cuma 1 tapi bisa sampai 700, bahkan sampai ke pelipat gandaan yang tidak terhingga. Fa'uffin liman la yaqilu anillah, maka celaka ya. Itu celaka, jelek ya. Itulah pokoknya ya. Bagi orang yang tidak bisa merasakan, memahami apa yang sudah Allah sampaikan tadi. Wala yafhamu fi ayatihi, dan juga tidak memahami ayat Allah Ta'ala, hatta ghalaba alaihil bukhlu, sampai kemudian pelit itu bahasa Indonesia apa? Kekikiran. Ya. Kepelitan itu ya mengalahkan dia. Dikuasai sama pelit tadi. Wastawla alaihi syuhu, kemudian ya syuh. Nah ini disebutkan para ulama bahwa al-bukhul itu adalah al-imsak, ya, menahan apa yang dia miliki. Saya punya uang, misalnya saya punya harta, tidak mau saya keluarkan. Itu bukhul, bakhil. Syuh itu lebih parah lagi. Miliknya orang lain pun dia pelit. Bukan yang mau sedekah misalnya orang lain, misalnya jenengan ya mau sedekah. Terus saya ngomong ya, ojo eman-eman duitmu. Jadi harta orang lain pun dia juga merasa eman-eman untuk dikeluarkan. Itu namanya syuh. Itu yang lebih parah daripada bakhil. Ya. Bima indahu min fadlillahi hatta rubbama yantahi bihi dzalika ila man huquqil wajibah. Ya, sampai kemudian ya rasa pelit tadi, rasa kikir tadi membuat dia bisa mencegah ya hal-hal yang wajib atasnya. Dia misalnya wajibnya zakatnya dia tinggal. Ya. Kemudian misalnya dia wajibnya menafkahi, memberikan kebutuhan, tidak menafkahi keluarganya, misalnya, dan lain sebagainya. Itu sampai istilahnya perkara-perkara yang diwanti-wanti oleh Imam Haddad, jangan sampai seperti itu. Yang wajib keluarkan, yang sunnah juga jangan eman-eman pahala yang sampai seperti itu kok. Fadlan anit tatawu'i bis shadaqat. Ya, kalau yang wajib aja kemudian sudah
dicegah sama dia karena kikir tadi ya berarti yang sunnah pun juga hampir pasti ya dicegah oleh dia. Falau kana hadza faqiran ya. Kalau orang seperti Imam Haddad, kalau orang yang seperti ini yang dia pelitnya itu untuk dari harta atas hartanya tadi, dia orang fakir, ya orang enggak punya layam liku qalil wala katsiran, enggak punya harta sedikit maupun banyak, kana dzalika ajmalu bihi wa ahsanulah. Lebih baik begitu. Artinya bagi Imam Haddad orang kaya yang pelit itu lebih parah daripada orang fakir yang pelit. Fakir yang pelit masih masuk akal kan? Betul. Dia mungkin masih perhitungan, nek tak entoke engko bulananku kurang, bulan ini kurang. Itu masih mending katanya Muhammad daripada orang yang kaya duit turah-turah enggak pernah dia dikeluarkan. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda fi fadli tasadduqi wal infaqi 'anillahi ta'ala. Yang kemudian menceritakan ya atau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis qudsi terkait dengan keutamaan sedekah dan infak. Ibnu Adam, wahai putra Adam, wahai manusia, unfiq alaik. Ya, infakkan hartamu di jalanku, ya, maka nanti akan aku berikan engkau nafkah. Ya, jadi seakan-akan Allah Taala di sini di hadis ini Allah ingin menegaskan ya, kalau kau mau ngurusi atau membantu orang lain ya tak bantu. Ya, kalau di hadis lain kan kana Allahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhi. Akamu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama orang itu mau membantu saudaranya, pasti Allah juga akan membantu orang tadi. Ya. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma tala'atis syamsu." Ya, tidaklah terbit matahari illa wa 'ala jambaiha malakani. Ya, melainkan setiap orang itu pasti di sampingnya, kanan kirinya itu ada dua malaikat. Ya, yaqulu ahaduhuma, yang satu malaikat mengucapkan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah orang yang menginfakkan hartanya khalafa, gantinya. Ya, entah itu pahala, entah itu ganti dari dari biaya yang dia keluarkan. Kemudian yang satu lagi mengucap apa? Wa yaqul akhar, satu malaikat lagi mengucap apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau mengeluarkan sedekahnya itu talafa, kehilangan hartanya. Yang kita sudah pernah bahas di beberapa pertemuan lalu itu. Ya, bahwa beliau sempat menyatakan bahwa ada orang-orang yang punya harta tapi kemudian tidak bisa menikmati hartanya. Ya, karena dia mencegah haknya Allah Subhanahu wa taala. Entah karena uangnya ada tapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan benar, atau memang kemudian setelah dia tidak menjalankan ibadah wajibnya, kemudian hartanya hilang sama sekali dan sebagainya. Waliyadzubillah, itu yang kemudian dikhawatirkan jangan sampai dalam sedekah pun juga begitu. Jangan sampai kita melihat ada orang yang butuh, perlu dan lain sebagainya, terus kita bisa bantu kok, kita tinggal. Kita bisa memberikan solusi kok, enggak kita berikan solusi. Waliyadzubillah. Nanti insyaallah akan beliau lanjutkan dengan beberapa fadilah lagi, ya terkait juga jenis-jenis zakatnya apa aja, jenis sedekahnya apa aja dan lain sebagainya, yang insyaallah akan lebih luas dari yang sudah kita bahas hari ini. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih ya Beb. Dia alhamdulillah di kajian sore kali ini penjelasan tentang materi kajian sore kali ini yaitu tentang fadilah sedekah. Silakan para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ya di 082133670000 atau langsung saja melalui via teleponnya Radio Dai di 0246746352. Oke Beb, sambil menunggu dari beberapa penanya para pendengar dan pemirsa, kita ngobrol-ngobrol tentang sedekah ini yang berkaitan dengan materi yang kita bahas tadi. Kadang kita, mohon maaf bukan kita ya. Yes, ada orang yang mengatakan apa sih bedanya antara infak dan sedekah itu. Kadang kalau kita jawabnya kok kayak hampir sama lah. Terus masing-masing itu memiliki fungsi yang sama atau beda-beda, atau pahalanya itu lebih utama yang infak atau yang sedekah. Itu gimana Beb? Ya, jadi memang dua kata ini ya, sedekah dalam konteks sedekah sunnah ya, karena kan sedekah juga sering dipakai untuk sedekah yang wajib, tapi kemudian setelah masa-masa kemudian kan lebih dikenal kalau yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah. Kemudian muncul istilah infak ya, disebutkan oleh para ulama, infak ini punya banyak makna. Ya, infak ini kata ulama tadi bilang, infak ini bisa bermakna Anda mengeluarkan harta untuk memenuhi kewajiban
menafkahi orang-orang yang wajib anda tanggung nafkahnya. Itu juga infak. Jadi ada orang punya istri, punya anak, atau punya orang tua yang sudah sepuh misalnya, terus diberikan uang untuk memenuhi kebutuhannya, itu juga namanya infak. Ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa, ya ada juga ulama yang bilang bahwa infak itu tidak melulu dengan harta. Ya, bisa bisa dengan tindakan. Tindakan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan ya infak itu juga bisa jadi infak itu bukan kebaikan tapi keburukan. Wah, itu asik itu. Karena memang ada ayat yang menyebutkan astagfirullahaladzim, saya lupa teksnya itu. Pokoknya di ayat itu ketika Allah sedang menyindir orang-orang yang maksiat itu menggunakan kata infak. Ya. Sehingga kemudian disebutkan berarti infak itu lebih luas pemahamannya, pemaknaannya daripada sedekah. Kalau sedekah ini memang nanti ada pembahasan bahwa sedekah itu bukan hanya soal harta, tapi tetap di jalan kebaikan. Sementara kalau infak bisa di jalan kebaikan, juga bisa di luar kebaikan. Ya. Begitu. Gampangnya gitulah. Tapi ketika disebut di kitab-kitab ya infak dan sedekah ya sebenarnya mutaradif ya. Hampir sama maknanya. Ya wallahu a'lam. Oke, terima kasih Bib. Kalau infak dan sedekah tadi sudah dijelaskan secara luas, secara komprehensif. Sekarang sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar. Terus kalau seandainya ada seseorang menemukan sesuatu itu berupa uang, terus kemudian uang tersebut dipakai sedekah, nah itu loh, itu gimana Beb? Itu hukumnya gimana itu? Kan nanti kan itu dalam menemukan barang itu kan nanti ada hukumnya namanya luqatah. Betul, luqatah. Iya. Penemuan barang itu nanti luqatah ya. Luqatah namanya barang temuan itu nanti kalau nilainya kecil ya berarti cukup diumumkan 3 hari di area tempat diumumkan. Kalau nilainya besar ya itu harus diumumkan dulu sampai setahun. Kalau nggak ada yang mengklaim dan lain sebagainya baru kemudian orang yang menemukan tadi bisa memilikinya. Itu pun nanti para ulama menganjurkan supaya tidak makan pribadi, tetap disedekahkan. Jadi harus melalui proses dulu. Jangan nemu langsung sedekahkan juga istilahnya. Ada proses fikihnya. Iya, betul. Oke, Beb, sambil menunggu dari beberapa penanya, ini satu kali pertanyaan, nanti habis itu kita reaksi sejenak. Ya. Siapa sih yang berhak menerima sedekah atau infak itu? Prinsipnya tidak, ya karena ini saya lagi ini adalah sunnah, sunnah bukan sebuah kewajiban, sehingga tidak ada kriteria khusus. Siapa saja yang berhak menerima sedekah. Betul. Tapi tentu dalam konteks membantu berarti kan yang kita bantu itu memang yang membutuhkan. Atau pertanyaan dirubah gini, Bib. Yang lebih utama. Kalau yang lebih utama tetap nanti kembalinya sama seperti zakat, yang terdekat. Kalau lebih utama ya, karena zakat pun juga begitu. Zakat wajib, ada ketentuannya, ada asnaf samaniyahnya, itu juga terdekat. Ya, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa ini? Ini dari Ibu Nur Halimah. Dari Ibu Nur Halimah. Oke, Bib, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Halimah. Gimana Bu? Pertanyaannya gimana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, monggo Bu. Ini dari Ibu Nur Halimah. Iya, Saya monggo. mau tanya, apakah betul habaib itu tidak boleh menerima zakat? Oh ya. Kalau yang memberi habaib boleh, kalau lain habaib itu tidak boleh, apa betul? Padahal zamannya kayak gini Bib ya. Ya. Mohon penjelasannya ya Bib. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Faiz. Iya, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Bib, tadi sudah ada pertanyaan dari pendengar Setia Radio. Langsung jawab aja, Bib. Langsung aja. Jadi di mazhab Syafi'i memang Imam Syafi'i menegaskan bahwa di antara asnaf samaniyah ini ya, kan fakir, miskin dan lain sebagainya, itu ada ketentuannya. Ada ketentuan tambahan di mazhab Imam Syafi'i. Apa itu? Yaitu an la yakunu min bani Hashim wa banil Muttalib.
orang-orang Asnaf Thamaniyah ini tidak termasuk dari kelompok atau keturunan Bani Hashim yang menurunkan Nabi ataupun Bani Muttalib yang menurunkan Imam Syafi'i. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, saya lupa itu di Bukhari atau di Muslim, suatu ketika Sayyidina Hasan itu masih kecil, ya, terus Nabi kan dulu jadi penyalur ya bahasanya, sahabat yang mau mengeluarkan zakat fitrah waktu itu hidup sama Nabi dan lain sebagainya. Sayyidina Hasan ngambil satu kurma dari zakat yang dititipkan tadi. Terus ketika dimakan di mulutnya dikunyah, Nabi lihat. Ya. Terus Nabi memaksa Sayyidina Hasan itu untuk mengeluarkan kurma zakat yang yang dikunyah tadi. Kemudian Nabi menyatakan di situ inna zakata la tasluhu li ali Muhammad. Li Muhammad wala li ali Muhammad. Ya, zakat itu tidak layak diberikan kepada Nabi Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad. Dari itu kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan, ya berarti Bani Hashim dan Bani Muttalib ya tidak boleh menerima zakat. Dalam hal ini adalah zakat yang wajib. Ya. Kemudian sebagai ulama ya memasukkan juga termasuk sedekah. Karena sama aja. Ya. Tapi kemudian ulama mutakhirin terutama di era Imam Fakhrur Razi kalau salah. Yang awal saya tahu Imam Fakhrur Razi yang mempopulerkan itu mencari illah ya. Illah itu kan sebab sebuah hukum itu ada. Kemudian Imam Fakhrur menyimpulkan, oh iya dulu memang Nabi melarang keluarganya untuk mengkonsumsi dari harta zakat. Karena setiap ada humus, ya nanti ada bahasa humus sendiri. Ada humus, Nabi itu dapat jatah. Yang dari situ kemudian dari jatah tadi Nabi bisa menafkahi keluarganya. Sementara sekarang ini kata Imam Fakhrur humus sudah tidak ada. Ya tidak ada lah. Atau kalaupun ada tidak sampai ke sampai pelosok-pelosok lah, tidak merata. Betul. Sehingga dari situ kemudian Imam Fakhrur menyimpulkan, oh berarti ilahnya sudah tidak ada. Nah, karena dalam konsep usul fikih kan ya al-hukmu yaduru ma'al illati. Ya, itu ketika ilahnya tidak ada maka hukumnya pun juga berubah. Sehingga dari situ Imam Fakhrur membolehkan ya dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib yang mau menerima zakat diperbolehkan. Sehingga di mazhab Syafi'i ada dua pendapat ya. Pendapat pertama melarang ya Bani Hashim atau Bani Muttalib ya untuk menerima zakat. Sementara pendapat kedua menyatakan boleh ya dengan alasan kalau yang tidak boleh kan dulu kan ada humus. Sekarang sudah tidak ada, jadi tetap boleh aja menerima zakat. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal ya tergantung kondisi kalau saya bilang. Tergantung kondisi. Jadi bisa dipakai kedua-duanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin ringkasnya gitulah. Nanti ada rincian lebih panjang lagi dalam hal itu. Oke. Terima kasih ya Bu Nur, tadi sudah dijawab secara gamblang oleh narasumber kita, guru kita beliau Habib Diyauddin. Oke, Beb, kita akan lihat sejenak salah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini,
Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Oke, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan yang bertanya di 0821 336 70.000. Oke, Bib, ini ada pertanyaan dari pendengar ini. Bagaimana hukum sedekah jika pemberi sedekah mengetahui bahwa sedekahnya itu akan digunakan untuk hal jahat? Maksiat ya? Iya, maksiat. Itu kalau dalam fikih ya, jangankan sedekah, jual beli aja kita tahu bahwa itu untuk apa? Maksiat diharamkan. Betul. Apalagi sedekah. Karena ketika kita memberikan sedekah kan berarti tanda kutip kita sangat membantu dia untuk menjalankan apa yang dia niatkan. Tapi kalau tidak tahu tidak ada masalah. Karena dalam sebuah riwayat pernah disebutkan ada di zaman Bani Israil itu ada orang yang ketika dia mau sedekah terus dia kasihkan sedekah itu ternyata yang dia berikan sedekah itu penjahat, ya ada yang perampok sampai 3 kali berturut-turut. Sampai akhirnya dia merasa, kok aku setiap sedekah kok salah terus. Kemudian di malam itu ya dia di mimpinya ada suara bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah engkau niatkan atau engkau sedekahkan. Jadi kalau udah tahu tidak ada masalah. Tapi kalau kita yakin, ya betul-betul yakin ya, betul yakin bahwa ini kalau tak kasih buat apa, bakal buat mabuk, buat apa, tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Sebab sengaja tidak boleh. Iya. Oke. Nyambung lagi pertanyaan Habib tadi. Terus bagaimana ketika ada kelebihan uang jamaah? Uang jamaah? Iya, uang jamaah hasil dari iuran uang jamaah. Biasanya kan ada kelebihan. Misal ada panitia pengajian. Ada kelebihan harta. Terus dibuat sedekah gitu? Harta tersebut dibuat sedekah. Kalau sebelumnya sudah ada perjanjian mungkin tidak ada masalah. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Lah itu artinya kalau semisal belum ada kan gini, kalau iuran kan gini ya, misalnya iuran untuk saditur atau apa jalan-jalan lah, anggaplah gitu. Iya. Atau kalau mungkin di antara kita mungkin ziarah ya. Urunan senilai berapa misalnya 200.000. Iyalah. Yang nanti dapat makan segini dan sebagainya. Terus ketika diperjalankan kok ternyata masih ada sisa. Ya. Sisa ini kalau mau dihitung bahwa ini miliknya panitia, ya ntar dulu. Ya dicek dulu ini iuran yang Anda maksud ini Anda menjual tiket supaya orang bisa ziarah atau yuk bareng-bareng songgo bareng-bareng. Kalau tanda kutip ya menjual tiket ya tidak ada masalah. Karena berarti kan kelebihannya miliknya si penjual tadi kan. Tapi kalau urunannya dengan niat untuk sengkuyung bareng-bareng ada sisa, ya kan harusnya dikembalikan. Jadi bukan terus dimplok dewi. Makanya kemudian paling aman ya sudah diberikan briefing dari awal bahwa ini sistemnya adalah iuran dan sebagainya. Kalau memang ada sisa nanti masuk kas atau nanti diolah lagi untuk diberikan kepada yang berat dan sebagainya. Mungkin tidak ada masalah. Kayak kemarin ada teman itu dia pakai sistem kartu jelatha itu. Karena kalau kambing, nyembelih kambingnya nitip kambing ke masjid atau musola itu sekian, kalau sapi sekian. Terus ketika diencake lah, diolah semua itu ternyata ada sisa. Alhamdulillah dia sudah bilang di awal itu bahwa nanti kalau ada sisa ya akan dimasukkan ke kas masjid. Orangnya tetap setuju karena dengan dia membayarkan berarti kan setuju, ya sudah akhirnya masuk kas masjid. Jadi lebih aman dari awal dia dijelaskan. Iya, harus ada akadnya jelas. Ada akadnya jelas. Oke. Ya, yang paling aman. Ini juga diinformasikan bagi para pendengar ya yang menjadi panitia ini biasanya. Oke, kita lanjut, Bib. Maaf ya Ibu atau Bapak ini karena belum bisa terkonek di Radio Dais ini di 107,9 FM. Oke, Bib, kita juga harus mengumumkan ini para panitia ini. Kadang panitia itu tidak memberikan akad dari awal ya. Sehingga mau nggak mau ya itu harus hati-hati. Karena ada beberapa masalah itu juga karena dianggap itu sudah uruf, sudah
adat kebiasaan. Iya, itu masalahnya. Enggak, kalau adat di fikih masih dimaklumi. Hanya memang harus dipastikan juga bahwa adat orang ini juga sudah tahu adatnya seperti itu. Kalau enggak, ya itu juga masih bisa bermasalah gitu. Makanya lebih aman dari awal diberikan ketentuan tadi lah, syarat lah bahasanya lah. Oke, Bib. Terima kasih Bib. Karena waktu tidak bisa menemani kita ini untuk melanjutkan kajian sore kali ini. Belum bisa enjoy Pak. Oh ya Pak, enjoy time belum bisa. Iya, belum bisa ini. Untuk itu alhamdulillah agar kajian sore kali ini mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Minta doa di sore kali ini, monggo Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma ihdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Faiz, mohon maaf pada para pendengar dan pemirsa yang tadi bertanya dan tidak bisa menyambung tadi ya via telepon. Mudah-mudahan besok kita akan jumpa lagi dan insyaallah bisa bertanya lagi ya untuk kajian sore kali ini. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.